Nah, kalau komunikasi sendiri ya, Mas Dar ya, antara presiden dengan menteri dan wamen itu selama ini gimana, Mas? Karena menteri-menteri yang tadi katanya pada takut, itu katanya sulit dapat waktu untuk menghadap presiden. Nah, itu benar apa? Saya kira full on lah. Pak Presiden ini kan tentara ya. Jadi perintah itu jelas. Ya itu tadi, saya mau ini. Saya mau harga gabah 6.500. Saya mau bagaimana produsen telur itu antara yang produksinya baik dapat untung dan kemudian konsumennya juga dilindungi tidak terlalu mahal kan gitu. Maka ada HPP, ada HET dan seterusnya itu kan konsekuen ini. Tapi bisa ada diskusi ya Mas sama presiden? Ya bisa, atau bisa. Gimana caranya harga telur turun gitu? Oh bisa dong. Bisa diskusi ya? Itu tadi ya, maksudnya Pak Presiden ini kan DNA-nya kan tentara ya. Saya mengatakan ke beberapa kolega gitu. Filosofi tentara itu Sun Tzu gitu. Apa tuh? Ketahuilah dirimu, ketahuilah musuhmu, dan ketahuilah medan kamu bertempur. 1000 kali perang, 1000 kali menang. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Artinya, jadi beliau itu kalau saya pahami ya dan saya sampaikan ya butuh diberi input sebanyak mungkin. Jadi harus dilapori. Walaupun lapor itu bukan berarti kemudian ngasih masalah. Lapor itu bisa jadi ada kendala begini, kami sudah atasi. Kami sudah atasi Bapak, solusinya begini, kemarin hasilnya seperti ini. Dan beliau harus tahu semua. Ini kan CEO of the country kan gitu ya. Sebelum kita memutuskan sesuatu kan pasti banyak aspek kan. Misalnya, contoh saja kenapa harus swasembada pangan. Apa hubungannya swasembada pangan dengan pertahanan misalnya. Itu kan yang bisa meramu tidak menhan, tidak mentan. Adalah presiden. Artinya dengan swasembada pangannya surplus beras misalnya, bagaimana ini bisa menjadi diplomasi, urusannya luar negeri. Kita bisa nyumbang beras ke Palestina. Karena poin koordinatornya ada di presiden gitu. Nah kalau ini nggak pernah lapor, sini nggak pernah lapor, kan nggak ketemu gitu. Bicara soal melapor ini gitu. Ada lagi nih gosip yang beredar. Ini pokoknya mumpung ketemu Ordal, saya mau konfirmasi semua gosip-gosip dan omon-omon yang beredar gitu Mas. Nah jadi katanya banyak sekali laporan-laporan itu yang nggak nyampe ke presiden. Karena katanya orang ring satunya itu sangat memproteksi informasi yang masuk ke presiden. Enggak sih. Ya. Kan kita presiden itu kan ada rapat-rapat kabinet, ada rapat terbatas juga ada ya. Dan rapat terbatas itu tidak selalu menteri atau pejabat terkaitnya itu diundang offline. Jadi sering juga online gitu. Jadi menteri-menteri online terus nanti ditanya ada apa yang mau dilaporkan apa gitu. Jadi saya kira enggak ya. Aku sih saya kan ikut beberapa ratas ya. Dan ratas itu tidak punya, kadang temanya banyak gitu. Jadi ada tema pertanian, ada tema kelautan, ada nanti dikti, ada mendidasmen, ada hukum dan seterusnya. Jadi dan di situ Pak Presiden ada beberapa catatan, sampaikan. Begitu selesai ada yang mau dilaporkan. Nah itu orang angkat tangan di Zoom misalnya atau di online dan ngomong gitu. Oke dicatat nih follow up-nya dan seterusnya gitu. Dan di situ sudah standby Mensesnek, standby Pak Sekap. Nah ada Menteri Keuangan, ya lah sih. Kalau itu tadi, kalau butuhnya aturan, ya Mensesnek yang ngurus aturannya, ya kan. Yang kalau butuh duitnya di Menteri Keuangan kan gitu. Ya kan. Kemudian kalau yang pelaksananya kan si Menteri itu sendiri kan. Jadi 3 aspek tadi itu kan, aturan, duit sama pelaksana kan. Aku lihat sih nggak ada ya. Sejauh yang Mas sejauh ini sih aman ya. Sejauh aku melihat ya nggak. Ya mungkin somehow ini ya, Pak Presiden ini kan itu tadi dia namanya tentara ya. Kadang-kadang orang tuh, mohon maaf ini berdasarkan pengalaman aja, orang ketemu kalah abu dulu, jadi udah takut duluan. Mau lapor, kalau takut mungkin nggak ya, kayak ngeper dulu dah, aduh lapor nggak ya, nggak usah deh ya gitu. Jadi bukan. Jadi jiper duluan ya, makanya. Padahal sebetulnya beliau sangat itu. Jadi kalau dilapor itu ya beliau kan banyak cara lapor ya, misalnya lapor melalui beberapa menteri yang ada di sekitar beliau atau apakah bikin kalau saya lihat dari Pak Mentan gitu ya, itu kan selain lapor kalau ketemu
bicara kan bikin surat, ya kan bikin surat dari sebagai menteri melaporkan ke presiden begini kan gitu. Maksudnya, ya kan. Jadi banyak cara banyak untuk cara lapor, lah, banyak cara lah bisa menurut saya. ketemu, Iya, bisa iya. online, bisa bikin surat, Bisa. gitu ya. Nanti kalau dipandang perlu kan, apakah dipanggil, apakah ditelepon, apa. Dan beliau kan fluent ya. Itu tadi, kayak Mbak Retno, waktu rapat itu, begitu dilapori telur kan langsung, halo, Dar, itu Iya. katanya telurnya mahal. Jadi sangat responsif ya. Langsung Iya. sangat, ya betul, sangat responsif. Dan itu beliau betul. begitu kasih perintah ke saya misalnya, nanti berapa hari Ditagih. dicek ya. Jadi biasanya nanti setelah itu kan butuh apa gitu, butuh aturan, butuh duit.